Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, pertama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bermuajah bertemu dalam rangka mengaji bersama-sama. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, sehingga dengan pertemuan di malam hari ini semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Masih kisaran tentang syahwat dan ghadab, tentang nafsu dan marah. Imam Ghazali menjelaskan. Kita lanjutkan di halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi amin. Faslun, bermula dari bab tamamus sa'adati mubniyun ala salasati asya'a. Tamamus sa'adati, sempurnanya kebahagiaan, kebahagiaan yang sempurna, mubniyun itu dibangun ala salasati asya'a, atas 3 unsur. Ini coba dari kebahagiaan sempurna ini saya pernah dulu diajarkan ya secara lisan sama guru saya. 3 unsur itu adalah kuwatil ghadabi wa kuwatil syahwati wa kuwatil ilmi. Ya, kekuatan amarah, kekuatan nafsu dan kekuatan ilmu. Fayuhtaju ayyakuna amruha, maka dibutuhkan untuk menjadikan urusan ketiganya itu mutawassitun, sesuatu yang di tengah-tengah, artinya berimbang, yaitu kekuatan yang satu tidak melebihi kekuatan yang lainnya. Li ta'ala tasida kuwatus syahwati, karena jika lebih kekuatan nafsu, atau tafsir yang enak, karena jika kekuatan nafsu lebih dominan, fatukhriju ila ruh khosi, fatukhriju, maka akan membawanya keluar, siapa man ila ruh khosi, ke hal yang murah atau hal yang remeh. Artinya maka semua hal akan dianggap remeh. Jadi kalau kekuatan nafsu itu dominan, seseorang itu akan menganggap semua remeh. Sudah mangwing, sudah mangwing, ini tolong. Wayahlika, maka seseorang akan jatuh dalam kebinasaan. Watazida kuatul ghadabi, dan bila kekuatan marah ini dominan, fatukhrijau ilal humuki, maka akan membawa seorang pada kebodohan umrum. Jadi kalau marah itu mendominasi mesti bodoh. Nek wong sik jengkel bodoh ora akale, wis hilang kalimah. Bahkan ini nanti harus berimbang. Fayahlika, dan akhirnya jatuh pada kebinasaan juga. Fa'idha tawassatatul kuwatani, maka jika berimbang
kedua kekuatan itu antara nafsu dan ghadab, antara nafsu dan amarah, bi isyarati kuwatil adli dalla, maka seorang akan mendapat petunjuk kekuatan keadilan ala thoriqil hidayah di atas jalan kebenaran. Iki jajal mengko apa sing ngature harus seimbang. Wa kadzalikal wudu'u, demikian juga marah. Idza zada, ketika dominan zada ini tambah, artinya ketika marah itu lebih gede, marah itu lebih dominan, sahula alaihi durbu, maka mudah atasnya seseorang untuk memukul, wal fatlu, bahkan membunuh. Saja ya, dominan kekuatan amarahnya. Wa idana kosong, maka sebaliknya tatkala amarah itu minim, nah kosong kurang. Nek amarah itu minim, dahabatil wairatu, atau bisa dibaca dahabatil ghiratu, maka hilang gairah, wal hamiyatu, dan antusias fid dini wa dunya, baik kepentingan agama, baik di dini di akhirat, buat dunia di dunia. Jadi orang duwe apa malah minim, wis orang ini. Wa idza tawassato, dan ketika amarah itu berjalan di tengah-tengah atau amarah itu normal, karena sabru akan melahirkan sikap sabar, wasaja'atu, dan berani, wal hikmatu, dan bijaksana. Wakala sahwatu, dan demikian juga nafsu, idza zadat, ketika tambah atau ketika dominan karena fisku, maka yang terjadi adalah kefasikan, wal fujuru, dan kejahatan. Wa in takosok, dan sebaliknya jika nafsu itu terlalu minim, kanal ajzu wal futur, maka yang terjadi sikap lemah dan pengecut. Wa in tawassatut kanal ifratu, namun jika nafsu berimbang atau berjalan normal, maka akan menimbulkan sikap lemah lembut, wal qanaatu, dan sifat qanaah, sabar, nerimo, wa masalu dalika, dan sikap terpuji lainnya. Nah ini semua Nabi sudah teruji, para sahabat-sahabatnya, artinya memang karena ini tuntunan untuk mencapai kebahagiaan, ya apapun dikerjakan. Contohnya mestinya Sayyidina Ali pernah, waktu itu Rasulullah SAW dalam perang Khandaq. Sakjroning perang Khandaq kuwi wong kafir Mekah sing al-Gujune yang namanya Amr bin Wad kuwi nantang ngajak duel karo Nabi. Padahal sih keadaan perang Khandaq. Semua sahabat ditawani orang sanggup. Memang dia terkenal artinya al-Guju. Sayyidina Ali ngajung. Orang yakin karena Sayyidina Ali begitu masih muda, masih cilik lah, masih nom-noman. Rasulullah nawani malah sapa sing ngelawan Amr bin Wad. Ngajung malah. Sampai 3 kali Arius kono layanono Amr bin Wad. Nah, karena Sayyidina Ali ini cerdik ya dalam peperangan itu, yang akhirnya dia bisa menebas pahanya Amr bin Wad yang tergeletak. Iki ilmu nangon ilmu bagong nek mungsuh bangsa dewa aja sing iki mendhuwur. Pokoke dewa iki kelemahane sak utul mengisor, ini nangon konsep wayangan. Begitu Amr bin Wad terjatuh dan pedangnya sudah terlempar, wong karang wong sing gagah berani dan sebagainya, dia tidak menyerah. Harga dirinya sing urung trimo. Akhirnya apa? Dia meludahi Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali padahal wis karek nebas to. Ya.
Saja nek sampean bre habisan ora pedang disarungkan. Dia memilih menahan marah itu. Dia kembali wakil ke Rasulullah. Bahkan oleh sebagian sahabat ya dipakai itu, lu ngono karek terus baik kok. Saya tidak ingin membunuh karena nafsu kok saya. Saya tidak ingin berperang karena nafsu, itu karena Allah. Ini contoh saya tidak angel kan. Nah, hal itu ditiru oleh ulama-ulama Nusantara. Dulu setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu perang pertama Indonesia merdeka itu adalah 10 November. Itu karena apa? Republik Indonesia mengumumkan 30 September sudah mulai pasang bendera merah putih setelah kemerdekaan. Tapi tanggal 18 itu Surabaya bendera Inggris dipasang nang Hotel Yamato gitu. Sehingga diturunkan oleh arek-arek Surabaya dan menjadi artinya pertikaian keras. Ya karena Inggris sudah masuk juga. Waktu itu di Surabaya ada seorang yang artinya laskar pejuang dan sebagainya untuk memerintahkan ini Bung Tomo. Bung Tomo soan nemun ada tuh Syekh Hasyim Asy'ari. Tanggal 7 nanti kita perang kayak ini. Tapi waktu itu Syekh Hasyim Asy'ari komponen santrinya nyurati kalau Kiai Abbas Cirebon. Ya pas buntat di nanggene ono murid Dewi Mas Ifron ki muridnya putra Kiai Abbas ya. Karena Kiai Abbas terkenal karomahnya, terkenal memang dogdengnya, makanya Cirebon itu kan. Waktu itu soal tanggal 7 Pak Yai kita serang. Apa siap presiden? Ojo, Kiai Abbas urung teko. Dinteni tanggal 7 ya pas burung rawuh, 8 burung rawuh, 9 burung rawuh, tanggal 10 ya pas datang ke Surabaya. Akhirnya perang dan ya pas dipatrai, Kiai kuno urusan langit. Akhirnya perang digerak oleh Bung Tomo. Ya pas ini nyekeli Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat terusnya dia pegang perang, ikut perang ya pas dan apa yang terjadi ini? Kapal terbang itu dibopok halus semua. Ini rumah. Dia berjuang artinya berani, tapi penuh kesabaran. Kadang-kadang wong sing jengkelan ki barane contohnya nangkene ora ono. Wan ini terbojone nih karo preman sekolah itu ora wani. Ya gitu jenenge pengecut karena imbang. Tapi imbang ilmune, imbang nafsune dan imbang amarahnya ini yang terjadi itu. Ya. Itu sekilas. Dan putrinya Pak Kiai Abbas itu yang dari kan istrinya 2 yang dari Nyai Aisyah itu Bu Nyai Qori'ah itu garwane Pak Kiai Munfasir yang di Banten itu sekilas artinya bahwa sifat-sifat itu ditiru oleh para ulama kita. Kemudian kita lanjutkan faslun ilam anna lil qalbi ma'a askari. Ketahuilah olehmu bahwa hati dan pasukannya hati ahwalan wa sifatin, memiliki perilaku dan sifat-sifat tersendiri. Jadi tentaranya hati ini akan memiliki sifat ba'duha, setengah dari sifatnya, setengah dari sifat tentaranya hati itu yusamma akhlaqus su'i, itu disebut dengan akhlak tercela. Wa ba'duha, dan setengahnya yang lain, sebagian yang lain akhlaqul husni, itu disebut dengan akhlak terpuji. Wabil akhlaqil hasanati yabluhu darajatas sa'adati. Maka dengan akhlak terpuji ini seseorang akan mencapai kebahagiaan
seorang mencapai derajat kebahagiaan. Kira saya bilang, kamu tidak bisa artinya, nah enggak, ini sudah resep, sudah kemajuan Rasulullah, para sahabat, terus dilakukan oleh para wali-wali. Wal akhlaqis sayyiati, dan akhlak tercela, halakuhu, kematiannya, wa khurujuhu, dan kepergiannya atau jalan keluarnya, lisyaqoi, menuju kesengsaraan. Mateni ulah bilang dari itu, dari latihan. Wahadi kullaha, dan semuanya ini atau ini semua macam-macam dari alat di atas, tabluhu arba'ata ajsasin. Tabluhu arba'ata ajnasin, itu terbagi dalam 4 jenis. Ini rinciannya, jadi dari 2 akhlak tadi yang terpuji dan tercela itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama akhlaqus sayatini, yaitu akhlaknya setan, wa akhlaqul bahaimi, dan akhlak binatang, wa akhlaqus sibai, dan akhlak binatang buas, wa akhlaqul malaikati, dan akhlak malaikat. Jadi yang ada di dalam diri saya dan panjenengan itu rinciannya ada 4. Kok telu dari siji yo? Sing tercela akhlak setan, akhlak binatang buas. Ini makanya perannya itu. Fa'amalus su'i, maka perilaku jelek, minal akli, ini dari makan, misalnya bayane kowe mangan. Jadi perilaku jelek seperti makan, wasyurbi, dan minum, naumi, dan tidur, nikahi, dan kawin, ya akhlakul bahaimi, ya, dia termasuk akhlak binatang. Itu rasa dipor-por ke wong binatang iki kaya kuwi. Por-por ke ya. Tumuk-umuk ke. Dan bojone ya akeh karo bebek, kalah bebek kuwi rada 50 cemplungi lanang siji 20 menit pragat kabeh. Ya berada. Karena itu kesamaan, dan itu bagian akhlak binatang yang ada pada diri manusia. Ya akhlakul bahagia. Wa kadzalika a'malul ghadabi, dan demikian juga perbuatan amarah yang ada pada diri kita, dzurbi, seperti menyerang atau memukul, wal qatli, dan membunuh, wal khusumati, dan berkelahi, wa ya akhlaqus sibai, dan itu termasuk akhlak binatang buas ada pada diri kita. Ya, itu langsung nyerang. Ini semua ada. Wa kadzalika a'malun nafsi, dan dengan juga perilaku nafsu, wahyal makru, yaitu senang makar, wal khilatu, dan tipu daya, wal wassu, dan curang, wa ghairu dzalika, dan lain-lain seperti yang disebut, ya akhlaqus syayatini, ia termasuk akhlak setan. Anu kabeh seperti musuh. Wa kadzalika a'malul aqli, demikian juga perilaku akal, allati ya rahmatu, yaitu dia penuh kasih sayang, wal ilmu, dan pengetahuan, wal khairu, dan kebaikan, ya akhlakul malaikati, itulah termasuk akhlak malaikat. Muka-muka bisa, sengaja bisa berono ya. Kuno paling-paling urung koyo saya dinalis di dunia kok. Si paling diomong ini jare, ini dirbubuk kok. Ora krungu kok. Wah, kowe kok. Saya dinalis ora. Nah, ini supaya terbentuk akhlak yang terpuji seperti Allah mereka. Dan kajian kitab kimia usaha ini bukan berbentuk fatwa. Kalau saya bacakan saya tidak berfatwa, tapi adalah sebuah informasi keilmuan yang silahkan panjenengan berfatwa dengan dirimu sendiri. Jadi orang monggo gitu kan enggak loh. Sebuah informasi keilmuan. Saya menginformasikan saja, sehingga ketika paham silahkan kamu berfatwa dengan dirimu sendiri, karena ini bukan model fatwa sengaja ya. Kita lanjutkan paslon
tidak berpasun lagi supaya bulan puasa selesai. Wa alam anna fi jildi bani Adam, ketahuilah olehmu bahwa dalam tubuh anak turunnya Nabi Adam, artinya ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia arba'ata asya'a, terdapat 4 unsur. Ini 4 unsur itu ya. Yang pertama al-qalba, unsur anjing. Yang kedua wal khinziro, dan babi. Yang ketiga wasyayatina, dan setan. Dan yang keempat wal malaka, dan malaikat. Unsur-unsur sifat anjing, sifat babi, sifat setan, dan sifat malaikat semua ada di dalam diri manusia. Wal kalba, dan anjing madmumun fi sifatihi, adalah sosok binatang yang tercela sifatnya. Walaisa bi madmumin fi suratihi, dan bukan tercela dalam rupanya. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu pernah berjalan di lorong yang sempit. Kemudian di situ ketemu anjing, dia menghindar, mengangkat cobai. Kemudian anjingnya itu kok ndelok koyo bisa ngomong. Yang seakan-akan ngomong itu, ya Syekh, apa salah saya? Wong saya ya dalam keadaan kering. Andikan saya itu buat najis saya itu dibasuh 7 kali aja suci kembali. Tapi najisnya hati seseorang itu dibasuh berapa, sehingga saat itu gelo Abu Yazid Al-Bustami, sehingga akhirnya melanggar Allah. Dan ya saya Pak ngajak, ayo melakukan bareng lagi. Anjing ora gelem, jenengan Syekh jalan mulia. Nanti bagaimana santri-santri jenengan? Nek ora nangis Abu Yazid, berdoa sama ya Allah, anjing yang terhina aja tak jak lo bareng ora gelem. Inilah perilaku itu. Sehingga kita harus, ya, gimana hakikatnya juga harus tahu. Sehingga orang tiru-tiru dok ya Mbah Munta Makin itu kan ya pada saatnya saat Amangkurat 2 ya dia artinya dia diri sing tidak diterima oleh pemerintahan karena dia hakikat tulen, meskipun setelah itu banyak aroma berkahnya. Beliau itu ngikuti seluruh Sinun Sewu, anjingnya itu diberi nama ulama sing terkenal kutuwi ini. Terus kabarnya ulama saya kiko dini Wahid biar Pak Mendi ini, saya sing terkenal ya. Asumnya dari saya dari Wahid, itu dari jajaran. Nah, inilah sebetulnya mana hakikat dari hadis layat hurul malaikatu baitan fihi kalbun wala surutun. Layat hurul malaikatu, orang rebu sapa malaikat ya fiing dalam baitan layat hurul malaikatu baitan, orang rebu sapa malaikat ing omah fihi ing dalam omah iku kalbun surutun, sing ana asune to gambar asune. Kalau makna secara normatif dogmatif dia ngono. Nek omah sing ikira masune itu gambar asune melihat orang itu. Tapi Imam Ghazali menafsirkan bahwa rumah yang dimaksud adalah hati, karena itu mau. Dan malaikat tidak masuk dalam hatimu selama hatimu masih ada sifat-sifat kebinatangan. Ini hakikat ngono. Suara ada canda hakikat ora canda. Beradakan tadi walaisa bimadmumin bi suratihi, dan bukan tercela dalam rupanya. Wa kadzalika sayatinu wal malaikatu, demikian juga setan dan malaikat dzummuhum wa madkhuhum, dicela dan dibenci mereka, yaitu malaikat dan setan fi sifatihim, itu karena sifat mereka. Walaisa dzalika fi suwarihim wa khalqihim, dan bukan karena rupa mereka dan bentuk ciptaan mereka. Wa kadzalikal khinziru, dan demikian juga babi ya. Madmumun dicela babi itu fi sifatihi,
karena sifatnya babi. Walaisa bimadmumin fi khilqatihi, dan bukan dicela karena ciptaannya. Waqad umira banu Adam, dan sungguh diperintahkan anak turun Adam oleh Allah bi ayat syifa, untuk menyingkap zulmal jahli, gelapnya kebodohan, binuril akli, dengan cahaya akal, khaufan minal fitnati, sehingga terhindar dari fitnah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa walahu syaitonun wali syaitonun wa inna wa qad a'anani ala syaitoni hatta malaktuhu. Ma min ahadin, tidak seorang pun yang hidup di dunia ini illa, kecuali walahu syaitonun, di dalamnya terdapat setan. Wali syaitonun, bahkan dalam diriku pun terdapat setan, ini kata Rasul. Wa inna Allaha qad a'anani, namun Allah sungguh menolongku, ala syaitoni, dari pengaruh setan, hatta malaktuhu, hingga aku berhasil menguasainya. Bahkan dari syahwatul wal ghudubu, demikian juga nafsu dan marah, yang bahi ayyakuna tahta iyatil akli, ya, seyogiannya atau hendaknya dijadikan apa, syahwat dan marah itu tahta iyatil akli, di bawah kekuasaan akal. Ya tiliu tangan, tapi mana itu di bawah tangan akal, ya mana di bawah kekuasaan akal. Walayaf ala syai'an illa bi amrihi, maka keduanya tidak boleh melakukan sesuatu kecuali atas perintah akal. Fa in fa'ala dzalika, maka jika bertindak demikian, sahhalahu husnul akhlaqi, sah untuk dia, ya, akan memiliki akhlak terpuji. Wahya sifatul malaikati, dan dia adalah sifat malaikat. Ini informasi saja, saya rata-rata ilmu begini ya, untuk mejangnya orang ekor harus paham. Wahya, dan itu sifat malaikat itu badrus sa'adati, itu yang disebut benih kebahagiaan. Jadi benih bagian suatu saat ukur. Wa in amila bihilan fidalika, dan jika berbuat tidak sesuai dengan jalan tersebut di atas, artinya wali ani kan tadi, wa khodama syahwata wal ghudubi, khodama melayani syahwata, ikut sahabat dalam ghudub, ya. Nafsu marah itu menjadi pengendalinya, malah yang melayani sokhalahul akhlakul qubihatu, ya, maka sah untuknya itu memiliki akhlak tercela. Wahya sifatus sayatini, dan itulah yang sifat setan. Wahwa badrus sagoi, atau yang disebut juga dengan benih kecelakaan. Mandur benih sebuah kayak portokule soro. Makanya ini adalah resep kebahagiaan dunia usaha. Saya di manajer. Fayatabayyanu lahu fi naumihi, ternyata untuk dia tidurnya pun ka'annahu qa'imun, seakan-akan dia berdiri sadar. Orang yang demikian itu saat jam itu pun dia sadar, masdudul wasoti, tengah tegang. Ini maknanya dipaksa. Kalau tidur pun dia sadar dipaksa, yakhdumul kalba wal khinzir, untuk melayani anjing dan babi. Wakana masaluhu kamasali rojulin muslimin, dan perumpamaannya itu ibarat laki-laki muslim yang sendirian, yakhudhu rijalan muslimina, untuk mengambil atau menyelamatkan muslim lainnya, yahbisuhum inda kafirina, dari tahanan di sisi orang kafir. Karena yang padalamate orang bang tahanan orang kafir. Pakai fayakunu halu kayomal kiamati,
Maka bagaimana menjadikan keadaan kelak di hari kiamat? Idza habastul malaka, ketika engkau ditahan oleh malaikat, wahwal aqlu, sementara akalmu tahta yadi syahwati wal ghadabi, di bawah kekuasaan nafsu dan amarah. Wahumal kalbu wal khinziru, dan keduanya itu adalah anjing dan babi. Kita lanjutkan. Ini ora akeh di penjelasan perlu jelas ya. Kita lanjutkan faslun. Fa'lam anal insana fi surat ibni adama. Ketahuilah olehmu ya, bahwa manusia memiliki wajah anak turun Adam. Artinya manusia yang mempunyai wajah yang rupawan. Al-yauma, saat ini. Jadi terjemahnya walam anal insana fi surati bani adam al-yauma. Ketahuilah bahwa saat ini manusia itu yang mempunyai wajah yang rupawan, wawada, dan besok di akhirat tan kasyifulahul ma'ani, akan terungkap padanya makna, fatakunu suratu fi maknal ma'ani, maka itu akan terjadi wajah dalam arti yang sebenarnya. Baroan. Jadi ini orang reinkarnasi, tapi jelas di dalam Islam dijelaskan. Jadi manusia yang sekarang punya wajah yang rupa ini, besok di hari kiamat akan terlihat wajah yang aslinya. Fa ammal ladzi ghalaba alaihil ghadabu, dan adapun orang-orang yang selama hidupnya dikuasai oleh amarah, fayaqumu fi suratil kalbi, maka kelak di akhirat ia akan bangkit dengan wujud anjing. Dicetok itu udah. Wa ammal ladzi ghalaba alaihi syahwatu, dan adapun orang-orang yang selama hidupnya dikuasai oleh nafsu, kedirian, egois, cemburu, buta, wis pokoke nafsu jadi gede dikuasai. Wa yaqumu fi suratil khinziri, maka kelak di akhirat ia akan bangkit dengan wujud babi. Si menangi, si dengan si bisa nasihati diri sendiri. Ini informasi saja. Ketika informasi saya tahu lebih dulu sudah saya sampaikan, gugur sudah saya. Perkara kuno bakar melakoni orang itu, tapi nek kok melakoni angel tak kok turun angel temen dulu. Jengkelan itu paling sidik rodoknya padahal kono karep apik ora jeneng. Tapi pernah sudah baik-baik orang sing kuatir ngono berarti setengah pisau. Li'annas suwaro karena setelahnya bentuk manusia kuwi tabi'atun lil ma'ani, karena wujud manusia itu mengikuti atau sangat bergantung untuk arti aslinya, yaitu wujud manusia itu bergantung dari amalnya. Besok di sana itu bentuk itu tergantung dari amale saiki. Wa innama yusirun na'imu, dan semestinya wa innama yusirun na'imu, dan semestinya orang yang tidur itu dapat melihat fi naumihi, di dalam tidurnya, masoha fi batinihi, apa yang ada di dalam batinnya. Harusnya maksud itu karena itu memang menampakkan berarti turunnya situ yo berlindur wis istighfar sing akeh, sholawatane sing akeh. Saat sampeyan iso turune ketemu karo kiai ini udah jadi tiba seneng. Wa innama arafuta anal insana fi batinihi, maka semestinya mengetahui bahwa manusia itu di dalam batinnya hadhil arba'atu, terdiri dari 4 unsur ini. Fayajibu ayyuraqiba harokatihi wa sakanatihi, maka wajib ya, untuk melihat gerak
diamnya. Ya, oleh karena itu wajib atau waspada dalam setiap gerak dan diamnya, wa ya'rifa min ayyil arba'ati huwa, dan mengetahui dari mana keempat unsur tersebut dia berasal. Itu harus kita niti-niti dari tafakur itu, dari empat unsur. Itu endi? Fa inna sifatihi tahsulu fi qalbihi, karena sifat tersebut itu melekat pada hati seseorang. Itu melekat. Ya. Makanya kalau startnya kolbunya itu sudah ke hadrah dia, itu yang menghantar terus malaikat. Dan kenapa hati yang dalam itu, berkali-kali Al-Jili menyebutnya adalah manifestasi dari malaikat Mikail. Ketika seorang sudah dekat dan mengenal, sedangkan malaikat Mikail ini adalah sinatul merseki. Gue so mau tak ada harus ngatur merseki. Dan saya sudah pernah cerita, orang sekedar ngatur merseki juga harus ngatur angin, ngatur udan ini. Watabkomahu ila yaumil qiyamati, dan tetap bersama atau akan terus mengikutinya hingga akhir zaman, ya sampai di hari kiamat. Nah, ini melekat yang akan mengikuti sampai hari kiamat. Wa in bagiya min jumlatil bagiyatis sholihati, jika yang menyertai seorang itu dari seluruh pengikut yang baik atau sesuatu yang baik, syai'un atau sesuatu, sholihati syai'un, jika yang menyertai seseorang dari seluruh pengikut yang baik, syai'un atau sesuatu yang baik, bahwa maka dia badru sa'adati, itu adalah apa, benih kebahagiaan. Wa in bagiya ma'hu ghairu dzalika, dan jika yang menyertai atau mengikuti itu selain dari yang disebut, berarti yang menyertai itu sifat yang tercela, bahwa badrus sakoi, maka berarti dalam dirinya tumbuh benih kecelakaan. Wa banu adama layan fakku wala yan fasilu. Wa banu adama, dan setiap anak cucu Adam, setiap manusia itu layan fakku wala yan fasilu. Ini sama artinya, tidak terpisahkan. Layan fakku tidak terpisahkan, walayan fasilu juga tidak terpisahkan, atau tidak bisa lepas. An harokatin wa sukunin, dari gerak dan diam. Manusia itu tidak lepas dari gerak dan diam. Wa qalbuhu mislu zujajin, dan hati itu ibarat kaca atau cermin. Wa halakus su'i, dan akhlak tercela itu kaduhani, itu ibarat uap. Wa dhulumati, dan gelap. Wa idza wasala ilaihi dzalika, jika seorang itu mendapatkannya untuk yang demikian, yaitu sifat-sifat yang tercela, maka adzalama alaihi thoriqus sa'adati, ya, dirinya akan terhalangi dari jalan kebahagiaan. Adzalama alaihi thoriqus sa'adati. Wa halakul hasani, dan akhlak yang terpuji itu kan nuri, itu bagaikan cahaya. Wadwa'i, yang bersinar. Faida wasola ilal qalbi, maka ketika cahaya tersebut menyentuh hati, toharohu min dulamil ma'asi, maka dia dapat membersihkannya dari kegelapan maksiat, atau kerennya dari durjana, kejahatan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, abbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik. Perintah, tututi. Moralnya jadi tunggu-tunggu nek anu iki menang kok bururi mati ra jabar. Muga-muga menangnya menang orang lamun ya. Iya kok malah ono mak wae mantuk setuju di luar bali ngantuk ruk ya. Abi sayyi'atal hasanata, ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Tampuha, karena ia dapat menghapusnya. Al qalbu imma mudiyun,
hati itu kadang bisa menimbulkan cahaya, au mudlimun, kadang pula dapat mendatangkan kegelapan. Ini hadis ya. Wala yanju, dan tidak seorang pun bisa selamat illa kecuali man atau boha bikol bisalimin, kecuali orang yang datang menjumpai Allah dengan hati berserah. Sapasun lagi ya. Ini soalnya sidik tolong gandul isi urusan kotor. Ya nanti berikutnya udah beda. Ya. Satu pasun lagi. Walam anasyawata wal ghudhuba, walam anasyawata wal ghudhuba lataini fil bahaimi. Ketahuilah kamu bahwa nafsu dan marah yang dimiliki oleh binatang itu ju'ila dan aidan fi bani adama, juga dimiliki oleh manusia. Walakinahu, akan tetapi ya syai'an bin paringi suwiji akhoro ziyadatan, satu tambahan dione alaihi ngatasi nafsu dan syahwat. Hanya saja yang terdapat dalam diri manusia mempunyai tambahan atau nilai keistimewaan. Jadi bodoh, sebetulnya apa yang dimiliki oleh binatang itu dimiliki oleh manusia. Walakin hawatya syai'an akhara ziyadatan alaiha, hanya saja yang terdapat dalam diri manusia mempunyai nilai keistimewaan lisyarafi wal kamali, yang dapat menghantarkan dirinya pada kemuliaan dan kesempurnaannya. Wa bidzalika tahsulu lahu ma'rifatu Wahi ta'ala, dan dengan sifat tersebut manusia dapat mengenal Allah Ta'ala. Karena aku apik yang punya nafsu. Masuk orang kok sahabang musik nafsu wujud, nek nafsu dilangi iki mung sak ilang. Nggih. Aku ngersi nafsu terserah mau nafsu juga, kira. Sampai dari itulah pengendalian sing butuh di bawah akal. Ojo sing itu sing nafsu ini sing mengendalikan. Nah, ini dibuktikan karena untuk memakrifat ya Allah saja ya butuh mujahadah tenanan, mahat ngaji tenanan, ya, ingin berbuat tapi tenanan. Jumlah ajaibi sunaihi, dan segenap rahasia keajaiban ciptaannya. Wabihi, dengan sifat itu pula yuhallisu nafsahu miyyadi syahwati wal ghadabi, manusia dapat membersihkan jiwanya dari kuasa nafsu dan amarah. Ya kan karena duit karep juga, ini mau karep obat atau istighfar. Ini itu dilangi mau mengkurang dia kena, harus berimbang. Itu bagian sempurna harus berimbang. Itu contohnya gitu. Terus kalau ya, terus wa tahsululahu sifatul malaikati, hingga ia mampu mencapai sifat malaikat. Dan besok akhir ketua iman apa sifat kemalaikatan, ya, hingga ia mampu mencapai sifat malaikat. Walidzalika, dan dengan sifat itu pula yatfaru bisibai wal bahaimi, manusia dapat berperilaku seperti binatang buas dan binatang lainnya. Betul. Jadi nafsu ini sungguh makrifat. Ya. Iya, dengan sifat itu pula manusia bisa berperilaku seperti binatang buas dan binatang lainnya. Watasiru kulluha musakhkharatan lahu, hingga menjadikan dirinya jatuh dalam jurang kehinaan. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an, dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi jami'an, semuanya. Quran surat Al-Jathiyah ayat 13. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan bukan fatwa, tapi sebuah informasi yang panjenengan untuk berfatwa dengan dirinya sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasaluna biha min alilil mirohiron rahmatinan wa tasyuna birikatika
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.